Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua nih mengenai perjalanan kuliah aku pada saat aku tuh waktu itu kuliah magister ya di IPB. Nah, jadi waktu itu aku sempat kerja dulu ya, memang ya setelah lulus dari S1 itu selama sekitar 2 tahun. Setelah itu aku lanjut untuk kuliah S2 gitu ya. Singkat cerita aku tuh daftar ya di PB. Waktu itu tuh aku daftar sekitar tahun 2019 ya. Aku daftar di 2019, kemudian aku bayar pendaftarannya. Jadi untuk registrasinya itu senilai 750.000 ya di tahun 2019. Tapi di tahun sekarang ini ya 2021 2022 itu udah naik ya. Jadi biaya pendaftarannya itu sekarang jadi 1 juta. Jadi waktu itu aku daftar ya, setelah daftar ke bagian admisinya, lalu nanti aku dikasih tanggal ujiannya, kemudian ada nomor registrasinya juga, nomor registrasi peserta, dan nanti harus dibawa juga itu kartu pesertanya saat kita ujian. Karena waktu itu memang belum pandemi ya, jadi memang masih tes tulisnya itu di kampus gitu. Waktu itu tuh aku tes tulis tuh selama 2 hari ya. Jadi selama 2 hari itu ada 3 bagian yang harus dijalani untuk ujiannya sendiri. Yang pertama ada TPA ya, tes potensi akademik, lalu kemudian ada psikotes dan juga bahasa Inggris. Jadi untuk menentukan kita itu lolos atau enggak pada saat ujian gitu, itu ditentukannya tuh hanya 2 sebenarnya ya teman-teman, dari tes TPA dan psikotes. Sedangkan untuk tes bahasa Inggrisnya sendiri itu tuh nggak menentukan lolos atau enggaknya. Tapi ada keunggulan sendiri nih dari tes bahasa Inggris kalau kita lolos. Di IPB sendiri tuh waktu di tahun 2019 itu dia rate-nya itu untuk TOEFL-nya sendiri di 450 ya teman-teman untuk program magister gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pada saat ujian TOEFL-nya itu dapat 450, minimal teman-teman bisa free ya untuk kelas bahasa Inggrisnya. Jadi nggak usah ikut lagi. Dan kalau misalnya teman-teman TOEFL-nya itu di bawah 450, teman-teman harus ngulang gitu ya. Jadi harus bukan ngulang ujian sih sebenarnya gitu, tapi teman-teman harus ikut kelas bahasa Inggris gitu. Oke, singkat cerita ya, aku udah daftar, lalu kemudian sekitaran 2 mingguan ya, itu ada pengumuman kelulusan dan akhirnya lulus. Kemudian aku waktu itu dikabarkannya itu lewat email ya teman-teman, dikabarkan lewat email bahwa lolos dan harus ikut matrikulasi. Nah, ini juga salah satu perbedaan ya dengan kampus-kampus lain, terutama kampus swasta gitu ya. Jadi dulu kan aku waktu S1-nya memang kuliah di kampus swasta gitu kan, dan sekarang di negeri di PB, dan yang aku rasakan itu perbedaannya salah satunya dia ada matrikulasi gitu. Matrikulasi ini tuh buat apa sih? Matrikulasi ini tuh buat refresh otak kita gitu ya, buat mengulang pelajaran atau materi yang udah ada gitu ya, yang waktu kita dikasih tuh S1 tuh kan kadang-kadang udah lupa ya, udah berapa tahun yang lalu gitu kan, kita S1-nya juga gitu. Nah itu tadi refresh lagi gitu kan, kita belajar lagi, belajar matrikulasi kayak gitu. Jadi teman-teman ketika kita matrikulasi itu ada 4 mata kuliah yang harus dijalani, dan menurut aku dari 4 mata kuliah itu yang paling penting adalah statistik dan terapan dan juga teori ekonomi, karena kita memang belajarnya itu di manajemen dan bisnis gitu kan. Tentunya kita tuh harus tahu dulu nih teori-teori ekonomi seperti apa, apalagi ketika aku masuk S2 gitu kan, ternyata teman-teman kelas aku juga backgroundnya itu nggak semuanya anak ekonomi gitu ya. Yang anak ekonomi tuh cuman sekitar 2 atau 3 orang gitu ya, yang lainnya itu mereka dari fakultas lain gitu ya. Pas S1-nya tuh ada yang hukum, ada yang teknik gitu kan, dan lain sebagainya, sehingga mereka tuh nggak kenal gitu ya, belum terbiasa dengan mata kuliah teori ekonomi gitu ya, dan itu sangat membantu sih ya menurut aku. Untuk matrikulasi sendiri itu sekitar 3 bulan ya teman-teman, aku lupa sih sekitar 1 atau 3 bulan gitu ya. Dan setelah matrikulasi nanti kita tuh dapat sertifikat gitu ya, bahwa kita tuh lulus atau enggaknya matrikulasi. Setelah matrikulasi baru deh kita masuk tuh ke kurikulum yang udah disediakan oleh IPB sendiri. Pada awalnya di IPB itu menggunakan sistem triwulan ya, ada
triwulan 1, triwulan 2, jadi memang dia tuh pakai triwulan 3 bulan sekali gitu ya. Dan sekarang dirubah tuh pas mulai di tahun 2019 tuh dirubah kurikulumnya, jadi mereka tuh menggunakan sistemnya per semester. Untuk pembayarannya sendiri nih ya teman-teman, ini aku sempet catat juga. Jadi pembayarannya itu untuk yang pertama matrikulasi bayar 3 juta ya. Lalu kemudian untuk SPP selanjutnya ini bayarnya tuh per 3 bulan sekali ya. Untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 kayak gitu ya. Ini sebenarnya kalau dihitung-hitung per semester sih sama aja. Jadi kalau dihitung per semester, satu semester tuh bayarnya 2 kali gitu. Waktu itu karena aku termasuk lulusnya cepat, aku ngabisin selama 5 triwulan aja ya teman-teman. Jadi aku waktu itu bayar 14 juta dikali 5, jadi sekitar 70 jutaan, ditambah tadi SPP 3 juta, jadi 73 juta. Semester 3 juga ada 2 ya, sebenarnya ada tahap 1, ada tahap 2. Kalau misalnya teman-teman tesisnya itu belum selesai gitu kan, di tahap 2-nya itu harus bayar lagi tuh 14 juta. Dan pas semester 4 waktu itu tuh masih kebijakannya dia untuk bayar denda ya, jadi dendanya tuh sekian persen dari kita menyelesaikan tesis gitu. Nah beda lagi dengan sekarang teman-teman ya. Kalau di tahun 2021-2022 ini, kalau misalnya kita belum selesai nih tesisnya di semester 4 gitu ya, jadi kita memang harus bayar lagi ya teman-teman, bayar lagi senilai 50% gitu. Jadi kalau misalnya satu triwulannya sekarang itu kan di tahun 2022 lebih murah juga ya, karena memang sedang pandemi jadi nggak ada tatap muka ya. Sekarang tuh pembayarannya tuh di 12 juta per triwulannya. Dan kalau misalnya teman-teman belum selesai nih di trimester 4 gitu kan tesisnya, berarti teman-teman harus bayar sekitar 6 juta. Lumayan ya teman-teman. Untuk biaya matrikulasinya sendiri teman-teman sekarang udah naik ya teman-teman. Jadi waktu pas aku tuh di tahun 2019 itu biaya matrikulasi dia cuma 3 juta. Nah sekarang tuh biaya matrikulasinya kalau teman-teman lihat di webnya itu 5.500.000 ya untuk kelas paginya. Oke teman-teman, lanjut ya. Tadi aku udah bahas mengenai biayanya, sekarang aku mau bahas mengenai kehidupan saat kuliah gitu ya. Jadi saat kuliah S2 S1 tuh sebenarnya nggak ada bedanya ya teman-teman. Aku tuh dulu mikirnya tuh kalau S2 tuh wah kayaknya lebih susah nih gitu kan. Ini pelajarannya, materinya juga kayaknya gimana ya, berat banget kayaknya ya gitu ya. Bahkan ketika aku kerja gitu kan, bos aku tuh bilang S2 tuh susah loh gitu katanya. Kita itu harus setiap hari tuh harus baca gitu kan, minimal 20 jurnal gitu. Kayaknya kelihatannya tuh sih kok susah banget gitu ya. Ternyata itu tuh pemahaman yang menurut aku terlalu lebay ya teman-teman ya. S2 tuh nggak sesusah yang kita bayangkan ya teman-teman, kalau kita jalaninnya dengan tulus dan juga happy. Jadi memang untuk waktunya sendiri tentu sangat menyita waktu ya teman-teman. Jadi aku pikir dulu kalau misalnya S1 itu dia tugasnya banyak, S2 mungkin nggak terlalu banyak gitu ya. Ternyata sama aja teman-teman ya, ketika S2 tugasnya banyak gitu kan, apalagi tugas berkelompoknya itu lebih banyak ya. Di S2 tuh lebih banyak tugas-tugas kelompok gitu. Jadi kita memang harus belajar terus gitu kan, kerjasama terus sama teman-teman kita gitu. Dan mau nggak mau kalau kita belajar kelompok jadi stay di kampus. Makanya setiap hari nih ya, di hari kerja Senin sampai Jumat gitu ya, aku tuh selalu di kampus dari pagi sampai malam biasanya gitu. Buat apa? Buat ngerjain tugas. Karena di dalam rentang waktu seminggu itu tugasnya pun ada gitu, ada terus gitu, nggak pernah nggak ada. Dan kebanyakan tugas-tugasnya itu adalah tugas-tugas bikin paper gitu ya, bikin jurnal gitu. Kita tuh belajar seperti itu. Dan kalau misalnya ada yang bilang kita tuh kalau misalnya mau S2 harus baca loh minimal sehari 20 jurnal, itu tuh salah besar ya teman-teman. Ya emang sih kita bener baca jurnal gitu kan, kita cari referensi-referensi ketika bikin paper dari jurnal-jurnal gitu kan, dari jurnal internasional ataupun jurnal-jurnal yang udah Sinta 1 atau Sinta 2 gitu ya predikatnya, itu yang bagusnya gitu ya. Nah tapi teman-teman, itu semua bisa kita jalanin kok gitu, nggak selebay yang dipikirin, nggak seberat yang dipikirin gitu. Stigma bahwa
kuliah S2 itu berat, itu tuh hilang gitu aja ketika kita udah jalanin. Pada akhir semester 2 tuh aku sebenarnya agak bingung ya, karena waktu itu kondisinya aku lagi hamil, dan di situ aku sempat bingung dan ragu juga gitu, gimana caranya biar aku lulus tepat waktu gitu. Dan memang ya provider kita tuh memang benar-benar menentukan teman-teman ya, siapa provider kita, dan juga tingkat kerajinan kita itu benar-benar nentuin kita bakalan lulus cepat atau enggak gitu. Nah pada saat sebelumnya nih yang aku rasain di kampus yang lama ya, di aku S1 gitu, aku tuh ngerasain kalau dulu tuh oh ini orang-orang, ada sebagian orang yang ya udah deh enjoy gitu kan, enjoy sama kerjaannya, mereka udah dapat kerjaan yang bagus, jadi mereka tuh skripsinya lama gitu ya. Dan ternyata itu pun terjadi teman-teman di magister gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau kampus-kampus yang bagus tuh lulusannya cepet-cepet juga lulusnya gitu. Ada juga yang lama gitu, nggak semuanya bisa lulus cepet. Nah akhirnya aku coba untuk lebih intens ya untuk bimbingannya, dan alhamdulillah aku bisa menjalani semua itu sampai selesai ya. Jadi sebelum lahiran seminggu gitu kan aku udah sidang dan udah selesai, alhamdulillah banget, itu udah beres. Dalam menjalankan tesis ya, aku tuh waktu itu memang bilang juga ya ke pembimbing aku, kebetulan aku lagi hamil, udah masuk trimester 2 gitu ya. Jadi aku bilang sama pembimbing aku kalau aku itu lagi hamil dan aku tuh pengen cepet-cepet lulus gitu ya. Itu menurut aku challenge juga sih ya buat aku, dan pembimbing aku juga bilang ya itu ada di diri kamu sendiri gitu, kalau emang mau cepet lulus ya kamu ya bisa nggak gitu ya, kalau memang bisa ya silakan jalanin, yang penting selesai dan juga benar gitu loh bikin tesisnya. Nah akhirnya itu challenge sendiri buat aku ya pagi siang malam ya itu kerjain tesis. Apalagi kalau bumil ya di trimester 2 itu kan emang udah nggak bisa tidur ya, tidurnya udah berantakan banget. Di malam hari itu aku cuman bisa tidur sekitar 2 jam atau 3 jam doang gitu ya paling lama, habis itu ya udah melek gitu ya. Akhirnya pas aku melek itu aku coba buat cari-cari data, aku coba buat ngolah data, aku coba untuk bikin tesis gitu ya yang serapih mungkin, cari jurnal gitu ya. Dan aku waktu itu bimbingan bener-bener intens sama pembimbing aku gitu ya, seminggu sekali gitu ya aku bener-bener bimbingan tuh, dan itu ternyata membuahkan hasil ya teman-teman. Alhamdulillahnya aku lulus gitu ya, aku lulus pertama gitu ya di kelas, dan juga waktu itu tuh aku nggak usah bayar lagi gitu ya, karena kan waktu itu trimester 3 tuh harusnya ada 2 tahap ya pembayarannya ya, ada trimester 3 tahap 1 pembayarannya dan juga tahap 2 gitu. Jadi aku bisa berhemat sebanyak 14 juta waktu itu ya. Nah ini nih tips buat teman-teman semua ya yang memang mau kuliah lagi ya, mau lanjutin lagi kuliah dimanapun itu. Yang pertama teman-teman harus fokus ya teman-teman. Jadi teman-teman harus fokus, teman-teman mau ambil jurusan apa dan tujuannya tuh buat apa sih, atau buat jenjang karir teman-teman atau buat apa, seperti itu. Nah yang kedua teman-teman tuh ketika mau ngambil S2 teman-teman harus sudah tahu dulu nih dari pertama teman-teman mau ngambil tesisnya tuh apa gitu. Jadi mata kuliah konsentrasinya mau apa, tesisnya itu mau apa, temanya teman-teman tuh harus udah tahu gitu, biar nanti pas lulusnya juga cepat. Dan yang terakhir nih teman-teman, yang ketiga ini menurut aku teman-teman harus rajin ya, harus intens ya untuk bimbingannya, harus intens, komunikasi dengan dosennya juga ya harus diperbaiki lagi. Itu dia teman-teman ya tips dari aku dan pengalaman aku selama kuliah di Magister Sekolah Bisnis IPB. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya langsung aja tulis di kolom komentar. Dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.